Assalamualaikum, sahabat Pandawa Meratus. Salam Nusantara. Terima kasih kepada Anda semua yang telah subscribe, menonton, menyukai dan membagikan link channel ini. Kami doakan semoga Anda semua diberi panjang umur, sehat walafiat, dan diberi keberkahan rezeki lahir batin di dunia dan di akhirat. Amin. Allahumma amin. Dalam kesempatan ini kita membahas kisah perjuangan hidup Menteri Agama Kiai Haji Muhammad Dahlan bin Abdul Hamid Pasuruan dengan mengangkat judul Kiai Haji Muhammad Dahlan, pelopor Muslimat Nahdlatul Ulama. Sebelumnya mari kita bersama-sama membaca surah Al-Fatihah untuk roh beliau. Kelahiran Kiai Haji Muhammad Dahlan dilahirkan pada tanggal 2 Juni tahun 1909 bertepatan dengan 14 Jumadil Ula 1327 Hijriah, di Desa Mandaran Rejo, Panggung Rejo, Pasuruan, Jawa Timur. Muhammad Dahlan adalah putra ketiga dari 5 bersaudara. Ayah dan ibu Dahlan bernama Abdul Hamid dan Hamsiah. Desa tempat tinggal Dahlan itu terletak di pesisir pantai, kurang lebih berjarak 3 km dari kota Pasuruan. Tumbuh besar dalam ilmu, Dahlan muda mondok di pesantren Siwalan Panji di Sidoarjo, dan pesantren Tebu Ireng di Jombang, Jawa Timur di bawah Hadratus Syekh Hashim Asy'ari. Di kedua pesantren itulah ia bertemu dengan tokoh besar Nahdlatul Ulama lainnya seperti Kiai Haji Abdul Wahid Hashim, dan Kiai Haji Maskur. Selain itu Dahlan muda juga berguru pada Syekh Halil Bangkalan, Kiai Haji Huzaimi, Kiai Haji Yasin Kebonsari, dan lain-lain. Kehausan akan ilmu membawa dirinya pergi ke Mekah. Bersama kakak sulungnya, dengan rajin ia mengikuti kelompok-kelompok pengajian sebagaimana para ulama terdahulu yang mengikuti pengajian di sekitar halaman Masjidil Haram Mekah. Di kota suci itu ia belajar berbagai ilmu keagamaan, dan mengenal dunia luar secara umum yang kelak menjadi bekal dalam membangun negerinya terutama ketika berkiprah di Nahdlatul Ulama. Tampilnya Dahlan di gelanggang pergerakan dimulai tahun 1930. Dialah tokoh yang merintis terbentuknya organisasi Nahdlatul Ulama Cabang Bangil, dan sekaligus menjadi ketuanya. 5 tahun kemudian ia terpilih menjadi Ketua Nahdlatul Ulama Cabang Pasuruan. Menurut Lilik Farida, Kiai Haji Dahlan berjasa mengamankan Sekretariat Nahdlatul Ulama sewaktu peristiwa tanggal 10 November tahun 1945 di Surabaya. PBNU dihijrahkan ke Pasuruan rumahnya sendiri, Jalan Diponegoro nomor 5 Pasuruan. Lebih lanjut Lilik Farida mengatakan, 2 tahun kemudian, Pasuruan diduduki oleh Belanda, dan PBNU dipindahkan lagi ke Madiun yang termasuk daerah Republik. Di bidang keilmuan, Kiai Haji Dahlan terlihat menonjol pada disiplin ilmu fikih yang ditunjang dengan koleksi kitab-kitab yang banyak dimilikinya. Dia tidak fanatik pada mazhab yang dianutnya. Hal itu menyebabkan Dahlan sangat moderat dalam memandang perbedaan pendapat yang terjadi di kalangan imam mazhab. Ia tampak tidak kaku dengan pendapat mazhab tertentu dalam menentukan suatu hukum, sejauh pendapat itu dinilainya cukup argumentatif. Kecintaan pada sholawat, kebiasaan Kiai Dahlan yang tidak pernah ditinggalkan semenjak menetap di Pasuruan hingga pindah ke Jakarta adalah membaca kitab Dalailul Khairat selepas sholat subuh hingga menjelang sholat duha atau sesudah sholat maghrib sampai sholat isya. Wafat pada tanggal 1 Februari tahun 1997, seusai membaca kitab seperti yang telah menjadi kebiasaan beliau, Kiai Haji Muhammad Dahlan berpulang ke rahmatullah. Jenazahnya dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, sebagai wujud dari pengakuan pemerintah atas jasa-jasanya dalam turut serta membangun bangsa Indonesia. Kiprah di pentas nasional. Kiprah Kiai Haji Dahlan di pentas nasional berawal tahun 1941 dengan menjadi anggota Dewan Majelis Islam A'la Indonesia, atau MIAI, yang berkedudukan di Surabaya. Tahun 1945 ketika Masyumi didirikan, ia menjadi anggota Dewan Pimpinan Partai hingga tahun 1952, saat Nahdlatul Ulama memisahkan diri dari Partai Masyumi.
Kiai Haji Dahlan juga sempat menjadi anggota Komite Nasional Indonesia Pusat di Yogyakarta pada tahun 1946. Pada Kongres Nahdlatul Ulama ke-20 di Surabaya tahun 1954, ia terpilih sebagai Ketua Umum Tanfiziyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Melalui partai yang dipimpinnya, ia juga duduk sebagai anggota konstituante hingga tahun 1959. Setahun kemudian, DPR gotong royong dibentuk, dan Kiai Haji Dahlan diangkat menjadi anggotanya. Namun pengangkatan itu ditolaknya dengan alasan pembentukan lembaga tersebut tidak memberi kesempatan kepada golongan oposisi. Melalui keputusan Presiden nomor 171 tanggal 11 Oktober tahun 1967, Kiai Haji Dahlan diberi kepercayaan untuk memangku jabatan Menteri Agama dalam Kabinet Pembangunan 1 hingga tahun 1971. Selepas menjadi menteri, ia duduk sebagai anggota Dewan Pertimbangan Agung sampai wafatnya. Sang pelopor, Menteri Agama ke-11, Kiai Haji Muhammad Dahlan adalah pelopor. Ia mempelopori beberapa kegiatan yang digelar sampai saat ini, dan manfaatnya terus dirasakan. Berikut sekian banyak kepeloporan yang Kiai Dahlan lakukan. Pertama, pelopor musyawarah antar umat beragama. Ketika mulai menjabat sebagai Menteri Agama, kerukunan antar umat beragama tidak begitu baik keadaannya. Setelah PKI dinyatakan sebagai partai terlarang, banyak orang makin rajin mengunjungi rumah-rumah ibadah, semata-mata agar tidak dituduh sebagai anggota PKI. Keadaan tersebut mendorong masing-masing penganut agama, golongan Islam, dan Kristen, gencar melakukan kegiatan penyebaran agama. Hubungan antar pemeluk agama berubah menjadi ketegangan, manakala golongan yang satu secara atraktif menyebarkan agamanya kepada golongan yang lain. Ketegangan tidak jarang berlanjut menjadi bentrokan fisik. Di ujung pandang, sebuah gereja dirusak akibat adanya seorang pemuka Kristen di kota tersebut yang menghina Nabi Islam. Kiai Haji Dahlan lantas mengambil prakarsa mengadakan musyawarah antar agama tanggal 30 November tahun 1967. Agar peristiwa-peristiwa intoleransi antar agama tidak terulang lagi. Musyawarah antara lain dihadiri oleh Dr. TB Simatupang, Ben Mangreng Sai, Mistar Am Tambunan mewakili golongan Kristen, dan Kiai Haji Maskur, Kiai Haji Muhammad Nasir, Dr. Haji Muhammad Rashidi mewakili golongan Islam. Menteri Agama Kiai Haji Muhammad Dahlan yang memimpin pertemuan mengajukan pokok-pokok rencana persetujuan, yang intinya agar propaganda agama tidak dilakukan dengan tujuan meningkatkan jumlah pemeluk masing-masing agama, namun dilaksanakan untuk memperdalam pemahaman dan pengamalan tentang agamanya masing-masing. Kedua, pelopor kelanjutan pembangunan Masjid Istiqlal. Dilansir dari website resmi Masjid Istiqlal di istiqlal.or.id, pada 1966 Kiai Dahlan mempelopori kelanjutan pembangunan masjid ini yang sempat terhenti total karena situasi politik yang tidak kondusif. Walaupun pemancangan tiang pertama masjid telah dilakukan oleh Presiden Soekarno pada tanggal 24 Agustus tahun 1961, proyek ini tersendat lantaran partai-partai politik saling bertikai, dan hanya mempedulikan kepentingan masing-masing. Ditambah dengan meletusnya peristiwa G30 SPKI pada 1965, pembangunan Masjid Istiqlal benar-benar berhenti total. Ketiga, pelopor Musabakoh Tilawatil Quran. Salah satu jasa besarnya bagi bangsa ini adalah bersama Profesor Kiai Haji Ibrahim Hosen memprakarsai penyelenggaraan Musabakoh Tilawatil Quran, atau MTQ, tingkat nasional. Musabakoh Tilawatil Quran sebenarnya telah ada sejak 1940-an. MTQ diperkenalkan oleh Jamiatul Qurra wal Hufaz yang didirikan oleh Nahdlatul Ulama, yang merupakan ormas Islam terbesar di Indonesia. Namun baru dilembagakan secara nasional pada 1968 atas jasa Menteri Agama Kiai Haji Muhammad Dahlan. MTQ nasional pertama digelar di Ujung Pandang atau Makassar, Sulawesi Selatan.
Penanggung jawab penyelenggaraan MTQ ialah Lembaga Pengembangan Tilawatul Quran, atau disingkat LPTQ. Organisasi ini di Kementerian Agama. Hingga kini, MTQ nasional telah dilaksanakan sebanyak 28 kali. MTQ ke-29 direncanakan diselenggarakan di Kalimantan Selatan. Kelima, pelopor perguruan tinggi ilmu Al-Quran, bersama Kiai Haji Zaini Miftah, Kiai Haji Ali Mansyur, dan Mukti Ali pada tanggal 23 Januari tahun 1970, Menteri Agama Muhammad Dahlan mendirikan Yayasan Ihya Ulumuddin. Setahun kemudian, yayasan ini mendirikan Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran, atau disingkat PTIQ, sebuah perguruan tinggi yang secara khusus mengajarkan seni baca, dan menghafal Al-Quran serta mengkaji ilmu-ilmu yang ada di dalamnya. Keenam, pelopor Muslimat Nahdlatul Ulama. Kalau Kiai Haji Wahid Hasyim membolehkan hakim wanita, maka Kiai Haji Dahlan mempelopori berdirinya organisasi wanita Nahdlatul Ulama yakni Muslimat. Kiai Haji Dahlan adalah seorang organisator yang ulet dan mahir berargumentasi. Bintangnya makin bersinar saat ia menghadiri Kongres Nahdlatul Ulama ke-13 di Menes, Banten pada tanggal 11–16 Juni tahun 1938. Sejarah mencatat bahwa Kongres Nahdlatul Ulama di Menes merupakan forum yang memiliki arti tersendiri bagi proses terbentuknya organisasi Muslimat Nahdlatul Ulama. Dalam kongres tersebut, untuk pertama kalinya muncul usulan tentang perlunya wanita Nahdlatul Ulama mendapatkan hak yang sama dengan kaum lelaki dalam menerima didikan agama melalui organisasi Nahdlatul Ulama. Usul disetujui, dan sejak itu, kaum wanita secara resmi diterima menjadi anggota Nahdlatul Ulama meski sifat keanggotaannya hanya sebagai pendengar dan pengikut saja, tanpa boleh menduduki kursi kepengurusan. Itu terus berlangsung hingga Kongres Nahdlatul Ulama ke-15 di Surabaya tahun 1940. Dalam kongres tersebut terjadi pembahasan yang cukup sengit tentang usulan muslimat yang hendak menjadi bagian tersendiri dengan mempunyai kepengurusan tersendiri dalam tubuh Nahdlatul Ulama. Kiai Haji Dahlan termasuk pihak yang gigih memperjuangkan agar usulan tersebut bisa diterima. Begitu tajamnya pro kontra menyangkut penerimaan usulan tersebut, hingga Kongres sepakat menyerahkan perkara itu kepada pengurus besar Syuriah untuk diputuskan. Sehari sebelum Kongres ditutup, kata sepakat belum didapat. Bukan Kiai Haji Muhammad Dahlan jika ia mudah menyerah kalah lalu mengibarkan bendera putih atas ide besarnya itu. Dengan kecerdasan dan kegigihannya, ia berhasil meyakinkan Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari dan Kiai Haji Wahab Hasbullah untuk tanda tangan dalam pernyataan menerima muslimat. Dengan adanya secarik kertas tanda persetujuan kedua tokoh besar Nahdlatul Ulama itu, proses penerimaan dapat berjalan dengan lancar. Bersama Abdul Aziz Dijar, Kiai Haji Dahlan pulalah yang terlibat secara penuh dalam penyusunan peraturan khusus yang menjadi cikal bakal anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Muslimat Nahdlatul Ulama di kemudian hari. Bersamaan dengan hari penutupan Kongres Nahdlatul Ulama ke-16, organisasi Muslimat Nahdlatul Ulama secara resmi dibentuk, tepatnya tanggal 29 Maret tahun 1946. Sebagai ketuanya dipilih Hadijah Dahlan asal Pasuruan, yang tak lain adalah istri Kiai Haji Muhammad Dahlan sendiri.